untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani ibadah puasa Ramadan maupun yang sedang menjalani masa prapaskah ya. Ini barengan bagi yang menjalankan gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk bergabung dalam webinar kolaborasi antara Creative Space by Creative Tech dan Outer Orbit Academy. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nujana, biasa teman-teman panggil saya Jana. Di sini saya sebagai PIC dari tim Akademi Creative Space yang mewakili untuk memperkenalkan Creative Space kepada teman-teman semua. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman masih cukup baru mendengar tentang Creative Space ya. Jadi sebelum masuk ke sesi utama, izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Oke, next. Nah, di slide ini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Creative Tech. Jadi, Creative Tech itu apa sih? Creative Tech itu punya layanan apa aja dan eh, apa sih peran Creative Tech ke Creative Space gitu. Jadi, Creative Tech itu sendiri merupakan perusahaan teknologi yang menjembatani dunia pendidikan, karir, dan bisnis melalui inovasi digital. Nah, secara visi sendiri, ini kita ingin menjadi ekosistem digital terdepan yang menghubungkan edukasi, talenta, dan industri melalui teknologi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis. Sedangkan misi kita ini menghubungkan edukasi, talenta, dan industri melalui kompetensi, peluang karir, serta inovasi teknologi yang inklusif. Nah, saat ini Kreasi Tech sendiri ini udah mengelola lebih dari 100 talenta, bekerja sama dengan lebih dari 50 klien dan partners, serta menyelesaikan lebih dari 50 proyek di berbagai bidang. Jadi melalui ekosistem inilah kemudian lahir nih program akademi kami yaitu Creative Space yang akan kita jelaskan di slide selanjutnya ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini beberapa hour service kami. Jadi ada 4 layanan utama di Creative Tech yang membentuk satu ekosistem yang saling terintegrasi gitu. Ini yang pertama ada software development, itu ada pengembangan website ya. Biasanya kita buat website, terus aplikasi mobile, sama custom system sesuai kebutuhan bisnis. Kemudian yang kedua ini ada talent as a service atau outsourcing IT. Itu kita biasanya ada layanan headhunting, terus juga internship, serta penempatan talenta untuk mendukung kebutuhan industri, yang mana nantinya layanan ini itu terintegrasi langsung dengan layanan akademi Creative Space. Gitu. Lalu yang ketiga ini ada produk SaaS, yaitu kita juga punya software atau produk siap pakai untuk membantu bisnis mengelola operasional agar lebih efisien dan seperti itu. Nah, yang terakhir ini kita ada program Academy Creative Space, yaitu program pelatihan digital dan teknologi untuk masyarakat umum dan profesional. Nah, lalu Creative Space itu apa sih ya? Nah, seperti yang kita telah sampaikan sebelumnya, Creative Space ini adalah bagian dari Creative Tech yang berada di bawah divisi akademi. Dan di Creative Space kami memiliki 3 fokus utama, yaitu yang pertama ada upskilling, peningkatan kemampuan agar teman-teman nih bisa lebih siap bersaing di dunia kerja. Gitu. Kemudian yang kedua, itu ada persiapan karir di industri digital, terutama bagi mahasiswa, siswa fresh graduate, maupun peserta umum. Dan ketiga ini ada peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan industri, sehingga nanti materi yang teman-teman udah pelajari itu benar-benar bisa aplikatif seperti itu. Nah, untuk bentuk kegiatannya sendiri, kami juga menghadirkan berbagai format nih, mulai dari webinar kolaborasi seperti hari ini bareng After Office, kemudian intensive training, ada juga mini bootcamp, corporate training, hingga program Creative Tech Career Connect. Nah, untuk target peserta juga kami udah cukup luas, mulai dari mahasiswa, siswa, fresh graduate, lalu
tari switcher, peserta umum sama talent difabel gitu. Oke, next. Nah, ini untuk alur programnya sendiri mungkin teman-teman yang udah sering mengikuti event-event akademi sebelumnya udah gak asing lagi ya karena alurnya kurang lebih masih serupa. Nah, ini kita mulai dari tahap registrasi, kemudian pelatihan dan pembelajaran, dilanjutkan dengan praktik serta evaluasi kompetensi. Setelah itu, peserta akan mendapatkan sertifikat kelulusan, berkesempatan masuk ke dalam talent pool dan penyaluran kerja dari Kreasi Tech, serta tetap kami monitoring untuk pengembangan lanjutan. Nah, dari sisi benefitnya juga, ini kami fokus pada kualitas dan kesiapan talenta dengan sistem pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Jadi, program ini dirancang tidak hanya untuk belajar, tapi untuk benar-benar siap masuk ke dunia profesional. Gitu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tech stack yang eh, beberapa teknologi atau tools yang saat ini digunakan oleh tim Kreasi Tech dalam pengembangan proyek. Jadi untuk teman-teman yang berasal dari bidang IT mungkin ya udah cukup familiar nih dengan beberapa stack yang kami gunakan ini gitu. Jadi teknologi yang kami gunain juga akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan proyek maupun perkembangan industrinya. Next. Nah, ini berikut beberapa klien yang udah bekerja sama bareng sama Creative Tech kurang lebih dari udah 5 tahun ini dan kita udah sampai sekarang masih ada kerjasama untuk klien-klien ini ya. Oke, nih. Nah, ini beberapa partner yang telah berkolaborasi juga dengan Creative Tech dan Creative Space. Mungkin ke depannya nanti kami juga akan menghadirkan berbagai event dan pelatihan di bidang IT maupun non-IT ya, serta terus berkolaborasi dengan partner-partner terbaik seperti Upper Office Academy pada kesempatan hari ini. Jadi, baik teman-teman yang berasal dari latar belakang non-teknis maupun yang di bidang teknologi itu semuanya tetap bisa menemukan ruang belajar yang sesuai di Creative Space. Next. Oke guys, share screen-nya masih muncul nggak ya di kalian? Di aku belum muncul, Kak. Oke, gak apa. Oke guys, tadi beberapa penjelasan dan perkenalan ya sedikit terkait Creative Tech dan Creative Space. Jadi melalui Creative Space ini kami ingin menjadi ruang untuk belajar, bertumbuh, dan terhubung langsung dengan industri nyata gitu. Jadi nanti apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Creative Tech dan Creative Space, bisa banget menghubungi kami nanti melalui kontak yang tertera pada slide terakhir ya. Dan kami juga nanti akan share untuk PPT-nya setelah ini. Jadi semoga di sesi hari ini bisa menjadi langkah awal bagi teman-teman untuk terus mengupgrade peluang baru untuk ke depannya. Karena perjalanan karir seringkali dimulai dengan keputusan kecil, yaitu keputusan untuk belajar hari ini. Gitu. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme teman-teman semua, dan semangat selalu. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke Mbak Syifa selaku moderator. Terima kasih. Thank you so much Kak Jana dari Creative Space. Nah, teman-teman yang masih kepo juga soal Creative Tech dan Creative Space, boleh banget check out ke Instagram mereka dan juga semisal kalian ada nunggu-nunggu juga nih updatean terbaru dari Creative Space, boleh banget make sure buat stay updated di sosial media mereka juga. Oke. Nah, nextnya kita lanjut juga ke agenda main sessionnya sendiri. Kita masuk ke pemaparan materi dari Kak Lala. Kak Lala nantinya udah siap nih buat bongkar rahasia gimana sih HR menilai kandidat di awal karir, apalagi di era
2026 yang makin kompetitif ini, aku pribadi aja udah nggak sabar juga pengen take notes juga dari materi-materi Kak Lala. Tanpa berlama-lama lagi, please welcome our amazing speaker, Kak Lala. Untuk Kak Lala, waktu dan tempat, aku persilahkan. Semangat Kak Lala, we are all yes. Oke, thank you so much, Shiva. Thank you juga, Mbak Jana. Halo, selamat sore teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Kelihatannya pada lemes-lemes banget ya. Nunggu waktu buka puasa. Oke, mungkin boleh nih ketik di kolom chat. Nunggu waktu berbuka ya. Luar biasa loh teman-teman. Ini day 3 kita menjalankan ibadah puasa ya. Dan teman-teman memutuskan untuk bergabung di webinar hari ini. Itu udah something yang nggak semua orang gitu ya. Nggak semua orang willing untuk belajar. Oke, tadi udah kenalan juga ya. Udah kenalan teman-teman ada dari kota mana aja. Dari Jakarta, tadi ada dari Bogor. Terus dari mana lagi nih teman-teman? Mungkin boleh diketik di kolom chat. Asalnya dari mana aja nih? Hmm. Wah, Sukabumi hadir. Surabaya. Kak Revandi ini sebelumnya ikut webinar juga ya Kak di After Office. Wah keren nih Kak Revandi. Oke Kak Sugiri dari Bandung. Aku juga currently lagi stay di Bandung nih Kak. Kak William dari Bangka Belitung. Kak Dharma juga dari Bandung. Oke, banyak orang-orang Bandung ini ya. Kak Arkan Jogja, Gresik, Maluku. Wah Kak Imam dari Maluku. Tangerang, Jogja, Pontianak, Solo, Jakarta, Bekasi. Oke, oke. Ternyata rame ya dan banyak nih dari teman-teman. Nah, ini untuk share screen-nya udah kelihatan belum ya? Sip, udah kelihatan Kak, sudah aman. Oke deh. Oke, sip. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Thank you so much teman-teman udah memutuskan untuk daftar ke webinar kita hari ini. Kolaborasi antara After Office Academy dan juga Kreasi Tech ya. Kreasi Tech ini punya Kreasi Space yang dimana kita kolaborasi webinar pertama hari ini. Pertama dengan Kreasi Space gitu ya. Untuk topiknya sendiri adalah siap kerja atau siap belajar. Cara HR menilai kandidat di awal karir. Nah, aku izin memperkenalkan diri lagi, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Dinar Latifah. Untuk background sendiri, pendidikan aku dari administrasi bisnis, teman-teman. Tapi untuk adbisnya sendiri memang fokus ke HR. Fokus ke HR, jadi ketika kuliah memang banyak untuk mengambil course dan juga organisasi project yang berkaitan sama HR gitu ya. Karena banyak juga nih yang questioning, Kak, kok bisa dari adbis tiba-tiba ke HR gitu ya. Sebenarnya enggak, teman-teman. Karena di Adbis itu kita belajar semua fungsi bisnis gitu ya, dari HR, marketing, finance, operation sampai ke kewirausahaan gitu. So, setelah lulus aku decide untuk tetap lanjut menggeluti karir di bidang HR dan awalnya aku berkarir sebagai recruiter, teman-teman. My first job was recruiter. First job pertama aku adalah recruiter dan employer branding waktu itu di salah satu startup lokal di Bandung dan kemudian aku lanjut lagi ke startup di fintech as talent acquisition juga dan memang aku mostly hiring untuk early career talents. Jadi untuk talent-talent yang mengarah ke fresh graduate, kemudian mahasiswa, kemudian untuk levelnya yang officer gitu ya. Jadi memang selama aku berkarir menjadi rekruter itu, aku banyak ketemu sama kandidat-kandidat yang ada di bangku mahasiswa, kemudian orang teman-teman yang masih kuliah atau fresh graduate gitu. Nah, setelah itu aku memutuskan untuk switching dari rekruter ke people development atau learning training gitu ya, yang mengarah ke pengembangan manusia, pengembangan diri dan juga pengembangan karir. Kenapa? Sebenarnya panjang guys untuk ceritanya dan juga kenapa aku decide untuk mutusin switch ke L&D.
karena aku menemukan something meaningful di sini. So I decided untuk berbagi dalam bentuk konten teman-teman di LinkedIn seputar keresahan dunia kerja sebagai orang fresh graduate, sebagai early career talents yang masih figuring things out nih. Kira-kira setelah lulus itu mau jadi apa? Kemudian gimana sih cara untuk kita menemukan role yang tepat gitu ya untuk kita. Karena waktu itu aku punya prinsip bahwa ketika aku bekerja, pekerjaan aku itu harus bisa untuk em, membuat aku hidup juga. Membuat aku hidup dalam artian bukan cuma physically ya, but mentally and emotionally juga. Jadi aku waktu itu punya prinsip, oh aku harus punya pekerjaan dan juga role yang benar-benar match sama diri aku sesungguhnya. Diri aku sebenarnya ini siapa sih gitu ya. Dinar Lala ini mau jadi apa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan apakah 5 sampai 10 tahun ke depan ini aku masih tetap mau menjadi role yang sama dengan role yang aku geluti saat ini gitu. Itu banyak sekali lah pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan aku untuk akhirnya decide untuk fokus ke pengembangan manusia gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga ini mengarahkan aku mendapatkan banyak kesempatan teman-teman, mendapatkan banyak kesempatan untuk mengisi berbagai training dan juga event gitu ya, as a speaker or mentor dan juga trainer gitu. Dan di sana aku banyak sekali ketemu sama teman-teman yang seumuran sama aku, yang lebih muda dan juga lebih tua gitu ya. Jadi I gain a lot of perspective dari berbagai usia gitu ya. Dan aku jadi menghubungkan banyak titik-titik nih teman-teman. Oh, ternyata Gen Z yang mungkin masih banyak perlu tahu banyak hal sebagai early career talents yang nantinya akan menduduki posisi perusahaan in senior level or managerial level, ternyata mereka ini pengennya kayak gini loh gitu. Meanwhile, sistem perusahaan saat ini mungkin masih belum provide hal itu atau mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang banyak gapnya gitu ya teman-teman. Intinya banyak sekali gap yang aku lihat dari sistem, kemudian dari HR, antara HR dengan kandidat, ataupun antara kandidat dengan company, atau dari company dengan HR. Jadi banyak sekali aku alhamdulillahnya melihat banyak perspektif dan aku belajar banyak hal juga dari situ. Dan alhamdulillahnya aku juga baru mendapatkan rekognisi teman-teman sebagai Top 10 Voices in HR and People Strategy and Top 20 LinkedIn Influencer Indonesia itu. Oke, mungkin segitu aja perkenalannya. Di sini aku mau juga nih teman-teman ketika kita belajar ya hari ini nggak cuma dari aku doang. Jadi nggak hanya satu arah gitu ya, tapi dari teman-teman juga ikut menanggapi, ikut reaction atau teman-teman masih ada yang belum jelas di tengah ketika aku menjelaskan itu juga feel free banget teman-teman untuk teman-teman raise hand atau ketik di kolom chat juga gitu ya. Mungkin poin-poin dari pembahasan aku apa sih yang masih belum jelas gitu karena nanti kita juga akan ada sesi Q&A, nanti semuanya akan dibahas di situ. Nah, di sini sebelum kita mulai, teman-teman, aku mau untuk tanya dulu nih, ya teman-teman semua. Ketika baru lulus ya, atau misalkan teman-teman posisinya sekarang sebagai apa nih? Mungkin mencari kerja, atau fresh graduate, atau mahasiswa. Kemarin aku ngeliat di grup malam-malam yang perkenalan, ada yang masih mahasiswa, ada yang sedang job hunting, mungkin ada yang sudah bekerja tapi pengen nambah ilmu juga gitu ya. Mungkin boleh diketik di kolom chat. Oke, Kak Sugiri mahasiswa. Oke, Kak Tanya mahasiswa, Kak Intan mahasiswa, Kak Miftahul Jana mahasiswa akhir. Oke, baru lulus Kak Otavia. Oke, fresh graduate ya Kak. Congrats untuk kelulusannya. Sudah bekerja tapi pengen upgrade level. Oke, Kak Hadi. Oke, sudah sidang tapi belum yudisium. Oke, jadi mostly memang ini lagi ada di fase-fase kritis ya teman-teman ya, sebagai fresh graduate atau mungkin sebagai mahasiswa yang lagi mencari tahu atau mencari arah kira-kira apa sih yang harus dipelajari sebelum kita mau masuk ke dunia kerja gitu ya. Bekerja tapi mau skill up. Oke, keren banget nih Kak Fiji. Nah, teman-teman boleh jawab.
pertanyaan aku selanjutnya, ketika baru lulus, apa sih yang dicari? Atau mungkin posisi teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya, ketika nanti udah bekerja, apa sih yang dicari? Sebagai mungkin kita, let's say, untuk first job teman-teman, apa sih yang dicari? Apakah pengalaman atau pembelajaran? Atau mungkin teman-teman mau, karena setiap orang pasti punya perbedaan teman-teman. Apa yang dicari setelah lulus dan di first jobnya biasanya memang condongnya nggak semuanya itu mencari pengalaman mungkin ya. Nggak semua juga mau mencari pembelajaran. Mungkin dia juga eh, pengen langsung berkontribusi karena dia merasa sudah siap untuk bekerja. Oke. Nah, mengarah ke situ teman-teman, ketika kita baru lulus, memang pasti ketika kita interview gitu ya sama HR, pasti ditanya, kira-kira kamu mau ngapain di sini gitu kan? Kenapa kita harus menerima kamu? Apa sih yang kamu cari? Apa ekspektasi kamu? Gitu. Nah, di sini teman-teman harus berpikir jangka panjang dan juga tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Sebenarnya memikirkan diri sendiri itu pasti ya teman-teman. Tetapi ketika ditanya sama HR, sama recruiter, apa sih yang teman-teman harapkan ketika join ke company? Ini adalah gabungan semuanya, teman-teman. Pastinya kita mau belajar, ingin mencari pengalaman, dan juga ingin berkontribusi. Gitu. Jadi nggak cuma salah satu doang gitu ya, nggak cuma salah satu. Karena pasti semua kandidat akan menjawab rata-rata yang sama. Pasti antara mencari pengalaman atau pengen belajar atau mungkin mau pengen berkontribusi. Tapi di sini kita mencari orang yang nggak cuma cari pengalaman doang, tapi juga ingin mendapatkan pembelajaran dan dia mau untuk berkontribusi kepada company. Berkontribusi dalam artian kita memberikan our best performance in this company untuk doing apa nih? Untuk bekerja apa nih? A sampai Z gitu ya misalkan. Nah, itu adalah yang dicari. Oke, ini ada pertanyaan teman-teman, mitos atau fakta, boleh diketik di kolom chat, dijawab di kolom chat. Fresh graduate harus 100% siap kerja. Ini mitos atau fakta? Boleh nih teman-teman, menurut pendapat teman-teman, kira-kira mitos atau fakta, fresh graduate, ayo, nggak apa-apa ini ya. Oke, Kak Eka fakta dengan caps lock. Wah, kenapa nih Kak Eka? Kak Arkan mitos. Oke. Denis mitos. Kak Hadi 50-50. Oke, nggak apa-apa Kak. Mitos, mitos. Oke, aku mau tanya nih ke Kak Eka, kenapa fakta nih Kak? Kenapa jawabannya fakta? Kak Eka mungkin boleh diketik di kolom chat atau boleh on mic ya Kak, kalau bisa. Mana nih Kak Eka Chandra? Nggak apa-apa Kak. Atau teman-teman yang jawab fakta kenapa, yang jawab mitos kenapa? Oh ini ada jawaban lain ya, saya atau aja deh dari Kak Fiji. Oke, mungkin teman-teman yang jawab fakta itu karena berdasarkan proses rekrutmen sebelumnya atau berdasarkan pengalaman teman-teman gitu ya. Fresh graduate ini memang diekspektasikan harus sudah siap kerja. Karena kita tahu sendiri teman-teman, kompetisi job market lagi nggak baik-baik aja. Kondisi bisnis, kondisi ekonomi itu juga lagi struggling ya teman-teman. Semuanya lagi struggling dari sisi company, dari sisi kandidat gitu ya. Jadi memang kadang kita as kandidat itu berpikir, oh kayaknya ini harus sudah siap kerja nih buat bisa masuk ke company, buat bisa apply ke perusahaan gitu ya. Tapi jawabannya sebenarnya mitos, teman-teman. Jawabannya mitos karena
sebagai company yang baik gitu ya, pasti punya perspektif bahwa fresh graduate ini memang masih belum banyak pengalaman, perlu banyak belajar, dan nggak bisa 100% siap kerja. Nggak bisa 100% teman-teman. Ya mungkin adalah ekspektasi sekitar 80% siap kerja, 75% siap kerja. Karena pastinya kita juga pengen ya as company, as HR mencari orang yang sudah matang, matang dalam artian dia siap nih untuk terjun ke dunia kerja yang di luar dari dunia akademik atau dunia pendidikannya dia gitu. Tapi nggak bisa 100% karena kita juga paham gitu ya, kita juga paham kalau misalkan fresh graduate ini em, butuh safe place untuk berkembang dulu atau butuh butuh safe zone untuk mereka bisa belajar gitu ya. Jadi jawabannya nggak bisa 100%. So, jawabannya mitos teman-teman. IPK tinggi pasti lebih unggul di mata HR. Ini mitos atau fakta? Banyak nih ya perdebatan IPK. Oh, ini ada jawaban dari Kak Arkan tadi ya. Mitos Kak, karena kalau dipaksa nanti buruk efeknya, burnout dan lain-lain. Yes, ini salah satu faktor juga Kak. Karena fresh graduate ini kan masih dalam fase exploring ya teman-teman. Exploring, pengen coba banyak hal, terus masih belum 100% yakin apakah role yang dia geluti saat ini adalah role yang paling tepat untuk dia. Atau dia juga masih pengen explore banyak company dengan berbagai lingkungan kerja, dengan berbagai sistem kerja, mungkin dengan industri yang berbeda juga. Dan itu memang wajar, teman-teman. Karena ini juga ada research-nya ya, ada research-nya bahwa umur-umur 20-an lah, 20 sampai 30 30 awal itu emang fasenya untuk eksplorasi. Kita sebagai as human being itu adalah fase eksplorasi kita untuk figuring things out, buat cari tahu kita ini siapa, buat cari tahu kita ini sukanya apa, dan kedepannya mau jadi seperti apa itu. Karena kita 12 tahun belajar dalam struktur ya teman-teman, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kan memang full kita diarahkan dan juga based on silabus gitu ya. Pembelajaran yang kita dapetin selama ini based on silabus, based on kurikulum. Tapi setelah kita lulus ini kita benar-benar dilepas dan juga kita punya banyak pilihan nih. Punya banyak pilihan, punya banyak kesempatan juga yang itu mungkin bakalan ngebingungin banyak fresh graduate karena saking banyaknya opsi dan juga kebingungan-kebingungan tadi teman-teman gitu, dan itu wajar banget. Oke, ini balik lagi ya ke IPK tinggi pasti lebih unggul di mata HR. Menurut Kak Fiji mitos. Menurut Kak Rizkyani Kurnia mitos. Oke, betul jawabannya mitos ya, betul. Kak Intan, mitos Kak karena memang nilai plus tapi bukan jaminan lebih unggul. Oke, keren banget nih Kak Intan. Yes, betul banget. Untuk jawabannya adalah mitos ya teman-teman. Mitos karena IPK itu tidak menentukan apakah dia bisa langsung siap kerja. Gitu. Yes, ini bisa menjadi supporting point gitu ya. Supporting point, oh berarti memang dia memanage akademiknya dengan baik. Kemudian dia juga mungkin bisa untuk ada di tekanan, di bawah tekanan. Terus juga dia bisa memaintain akademiknya while dia juga ada organisasi atau ada kegiatan lain. Itu juga kita akan melihat, tapi bukan jadi fokus utama atau bukan jadi prioritas utama gitu. Dan memang ini juga jarang ditanyain ya. Ketika aku jadi rekruter, aku nggak langsung fokus ke bagian pendidikan justru teman-teman. Aku fokusnya ke bagian work experience-nya. Work experience-nya ini dia fokusnya, oh sebelumnya ini jadi pernah menjadi apa, kemudian ke depannya pengen jadi apa, itu yang berusaha aku gali. Tapi ketika kita menyangkut soal pendidikan atau
yang berbau IPK gitu ya. Aku biasanya tanya ketika ada yang mungkin role-nya itu tidak sesuai atau tidak align sama jurusannya dia di perkuliahan. Nah, biasanya aku tanya dan aku gali lagi nih. Aku probing lagi, kenapa sih, kenapa memutuskan untuk mencari role yang tidak align dengan jurusan kuliahnya gitu. Dan ketika kita bisa menjelaskannya dengan terstruktur dan juga kita tahu kenapanya, kita tahu alasannya itu adalah sesuatu yang kuat dan kita benar-benar pengen pursue hal itu semaksimal mungkin, nah, itu juga pasti kita akan mengerti gitu ya. Pasti HR juga akan mengerti. Oke, next. Ini kalau nggak salah pertanyaan terakhir teman-teman. Soft skill bisa dipelajari nanti, yang penting hard skill dulu, mitos atau fakta? Boleh nih teman-teman. Soft skill bisa dipelajari nanti, yang penting hard skill dulu. Oke, Kak Fiji mitos. Boleh dari teman-teman yang lain ada pendapat? Oke, jawabannya mitos ya, betul. Karena justru ini kebalikannya teman-teman. Hard skill yang bisa dipelajari nanti, yang penting soft skill dulu. Karena soft skill itu akan dilihat ketika teman-teman interview dan itu akan menunjukkan nih teman-teman ibaratkan ibaratkan sebuah device gitu ya. Sebuah device ini sistemnya udah kuat atau belum? Atau sistemnya udah ada belum nih, software-nya udah keinstall atau belum dengan ada soft skill ini. Dan kalau misalkan hard skill itu memang bisa dipelajari lewat training, lewat pelatihan, lewat bootcamp dan lain-lain gitu ya. Tapi memang soft skill ini menjadi gerbang utama teman-teman, gerbang utama ketika kita mau dilihat oleh rekruter dan ketika kita baru masuk ke dunia kerja, soft skill seperti komunikasi, problem solving, kolaborasi, itu adalah hal yang sangat krusial ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Oh, terakhir ini teman-teman. HR cuma lihat CV 5 sampai 10 detik, jadi detail nggak penting. Ini mitos atau fakta? Oke, aku baru ngecek kolom chat. Menurut Kak Intan, mitos sama-sama penting. Ya, sebetul Kak Intan. Betul ya teman-teman, hard skill atau soft skill itu sama-sama penting. Tapi yang mana duluannya itu eh, adalah soft skill dulu, gitu ya. Adalah soft skill dulu. Biasanya kalau misalkan di HR interview itu lebih memperlihatkan soft skill kita. Tapi kalau udah ke user interview yang menyangkut teknis, kemudian nanti juga ada study case, ada user interview yang biasanya lebih menanyakan soal teknis gitu ya, itu akan lebih fokus ditanyakan soal hard skill-nya. Gitu. Jadi sama-sama penting teman-teman. Fakta Kak, screening awal sangat singkat. Oke. Ya, betul teman-teman. Jadi HR cuma lihat sekitar 5 sampai 10 detik. Tapi detail nggak penting ini sebenarnya salah ya. Detail itu tetap penting, teman-teman. Jadi CV kita itu harus sangat rinci, detail dan tajam. Jadi nggak terlalu umum, nggak terlalu general, tapi teman-teman benar-benar punya spesifikasi dan memang cara melihat hitungan detik teman-teman untuk satu CV. Oke, karena balik lagi semua itu kan berawal dari mindset ya. Mindset itu adalah apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di internal kita sendiri. Itu kadang luput nih dilewatin sama teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja. Karena aku pun seperti itu, teman-teman. Aku waktu ketika baru masuk ke dunia kerja, mungkin dari internal akunya sendiri gitu ya, dari pikiran aku, dari mindset aku itu belum sepenuhnya
belum sepenuhnya bener lah istilahnya gitu, belum sepenuhnya settle juga gitu ya. Jadi mindset-mindset kita ini akan menentukan apakah kita bisa survive, apakah kita bisa untuk grow di suatu tempat. Ini mindset kita akan menentukan teman-teman. Jadi nggak cuma dari action kita, tapi juga dari mindset dan juga apa yang ada di pikiran kita. Nah, teman-teman juga pasti familiar sama growth mindset versus fixed mindset. Growth mindset itu adalah orang yang em, punya pemikiran atau punya prinsip bahwa apapun itu bisa dipelajari, teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya orang pintar atau orang bodoh atau orang standar. Tapi ketika kita mau berusaha, ketika kita mau belajar, ketika kita mau untuk mewujudkan sesuatu, itu pasti ada caranya, pasti ada jalannya selama kita memang mau berusaha dan mau belajar. Itu adalah growth mindset. Dan kita bisa untuk belajar dari feedback. Karena mungkin ketika kita baru pertama kali ya menerima feedback yang mungkin nggak semuanya positif, itu ada berbagai respon, teman-teman. Ada yang responnya mungkin defensif atau mungkin responnya lebih ke terlalu menyalahkan diri sendiri atau terlalu terlalu hating ourselves gitu ya. Aduh, kenapa sih kayak gini gitu ya. Nah, ini ada macam-macam teman-teman respon kita ketika kita menerima feedback gitu ya. Feedback apalagi feedback yang kurang mengenakan untuk kita. Tapi ketika kita berusaha untuk melihat sebuah feedback ini adalah sebuah tempat untuk kita bisa belajar, untuk berkembang, karena orang lain yang bisa ya menilai kita. Kadang kita juga butuh penilaian orang lain nih, teman-teman. Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri, jadi memang feedback ini sangat diperlukan, teman-teman. So, our mindset untuk feedback ini juga penting, nggak defensif, dan juga kita bisa beradaptasi di berbagai situasi. Oke, ini adalah baliknya ya, cepat menyalahkan sistem atau mungkin menyalahkan orang lain yang ada eksternal dia dan experience sebelumnya itu teman-teman juga bisa nih untuk cerita existing condition atau past condition yang sebelumnya itu seperti apa dan afternya itu seperti apa. Jadi before afternya itu kelihatan, teman-teman. Before-nya mungkin teman-teman ketemu sama banyak problem atau teman-teman ketemu tantangan dan dari situ teman-teman berusaha untuk melakukan action apa, yang akhirnya bisa memperlihatkan nih bagaimana teman-teman bangkit dari situasi-situasi yang sulit. Apalagi dari company sebelumnya gitu ya. Ini akan terlihat bagaimana teman-teman menanggapi atau melihat sebuah case, sebuah problems. Itu apakah teman-teman menyalahkan lingkungan sekitar, menyalahkan sistem, atau menyalahkan orang lain, atau justru teman-teman berusaha untuk solve hal itu gitu ya. Karena beda ya. Beda ketika kita ada problem A nih, ada problem A, terus apa gitu ya. Oh, kita berusaha untuk memberikan opsi A, B, C, D. Kira-kira mana nih yang mau dipilih gitu ya. Itu dirembukin sama tim segala macam, dirembukin sama rekan kerja, habis itu ternyata opsi kita dipilih. Nah, itu bisa menjadi portofolio kita, teman-teman. Bisa menjadi ataupun kontribusi yang kita tinggalkan dari tempat kita bekerja. Oke, next, siap kerja versus siap belajar. Nah, ini judul webinar kita ya. Bedanya apa sih, Kak? Kalau siap belajar, ini kita cepat dalam mengupgrade skill, dan kita fokus ke perkembangan gitu ya. Kalau siap kerja, ini kita bisa untuk deliver basic task, paham tools, fokus ke performa.
Nah, di early career ini, teman-teman, company itu paham kalau misalkan kita belum expert. Kita butuh banyak bimbingan, kita butuh banyak wadah untuk eksplorasi, kita butuh banyak hal, banyak pengalaman, banyak perspektif, gitu ya. Perlu guidance juga. Jadi yang dinilai itu adalah learning speed plus attitude plus ownership. Learning speed ini dalam artian bahwa teman-teman tahu nih apa sih yang harus dipelajari gitu ya. Nggak cuma kita asal belajar aja teman-teman, tapi belajar juga ada strateginya, belajar juga ada tekniknya. Apalagi kita masuk ke era di mana informasi itu bergerak sangat cepat teman-teman, sangat cepat dan banyak ya. Jadi kadang kita bingung nih mana nih yang harus dipelajarin duluan, apakah kita harus belajar semuanya atau gimana, dan step by step untuk belajarnya itu gimana, itu juga kadang kita masih bingung. Jadi di sini penting juga untuk kita tahu nih kemampuan kita untuk belajar itu seperti apa. Kita apakah tipe yang harus belajar ketika ada case-nya langsung atau kita bisa belajar dengan teknik audiovisual atau visual aja atau mungkin teman-teman butuh pelatihan atau butuh tambahan-tambahan gitu ya, tambahan-tambahan dari luar, itu kita juga harus aware terkait hal itu. Plus attitude, attitude juga pasti akan dicari di mana-mana dan sangat penting ya teman-teman ya, apalagi kita as ke early career yang kita bisa untuk berikan kepada company itu nggak banyak soal teknis, tapi lebih ke bagaimana kita mau untuk belajar, bagaimana attitude kita dalam tempat tersebut dan ownership kita. Nah, ownership ini nanti aku akan bahas juga nih. Oke. Ownership mindset dan juga value oriented thinking. Ownership mindset itu seperti apa? Jadi banyak sekali yang terjebak ketika kita masuk ke awal-awal dunia kerja gitu ya. Kita baru mungkin magang atau teman-teman baru banget nih nyemplung. Nah, ini kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan, apakah kita ngerjain tugas aja atau kita nunggu arahan aja deh gitu ya. But ketika kita punya ownership mindset, teman-teman, ketika kita menganggap sebuah tugas itu adalah milik kita paham tujuan tugas ini apa, impact-nya ke siapa, dan kenapa tugas ini ada. Jadi kita ngelihat kita ngelihat dari helikopter view sebuah tugas ini kenapa di-assign ke kita gitu ya. Kenapa di-assign ke kita? Oh, ternyata tujuan tugasnya atau objektifnya itu adalah ini. Objektifnya ini supaya untuk bisa mendukung perusahaan untuk berkembang gitu. Impact-nya ke siapa? Mungkin ke stakeholder kita, which is apa nih? A, B, C, D, E, F, G. Jadi kalau misalkan kita nggak melakukan hal itu, kita akan merusak the whole system yang sudah ditugaskan kepada kita. Jadi nggak cuma kita melihat sebuah tugas itu adalah tanggung jawab yang kecil, teman-teman. Tapi kita melihatnya bahwa, oh, aku ada untuk mengerjakan sebuah tugas yang ini adalah tugas yang sangat besar gitu. Sangat besar karena kita ngelihat dari atas ya teman-teman, dari sistemnya yang ini akan berdampak ke company in general gitu. Jadi kalau misalkan kita deliver tasknya agak lambat atau misalkan ada problems, itu kita akan punya ownership atau punya willing untuk benar-benar bertanggung jawab, teman-teman. Bertanggung jawab secara end to end ya. Dari A sampai Z, dari hulu ke hilirnya kita benar-benar pikirin, oh ternyata yang missnya di sini nih gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, action apa setelah ini yang harus kita lakukan, itu juga kita udah kepikiran nih teman-teman gitu. Berinisiatif cari solusi. Nah, kalau misalkan kita udah ngelihat sebuah permasalahan ya teman-teman, sebuah permasalahan dari dari task kita ataupun bukan job kita, bukan scope of work kita sebenarnya sih, atau kita inisiatif cari solusi supaya ini balik lagi kita memikirkan juga nih, oh ini dampaknya bisa kemana-mana nih, jadi aku punya solusi bla 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 bla, kira-kira menurut pendapat teman-teman kayak gimana gitu ya. Nah, ini juga juga perlu pastinya perlu pertimbangan dan juga perlu berhati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai kita jadinya bumerang sendiri gitu ya. Tapi intinya ketika kita untuk udah ada niatan atau udah
udah punya dalam kepala kita, kita udah ada solusi-solusinya, dan kita coba untuk propose ke mungkin mentor ataupun atasan langsung kita gitu ya, itu bisa menjadi nilai plus yang dilihat. Dan yang terakhir bertanggung jawab atas hasil gitu ya. Pasti kita akan bertanggung jawab teman-teman atas apapun sekecil apapun hal yang itu pasti akan dipertanggungjawabkan teman-teman di dunia kerja dan juga di dunia gitu ya. Jadi bertanggung jawab atas hasil ini juga bagian dari punya ownership mindset. Nah, yang kedua adalah value oriented thinking. Value oriented thinking ini itu juga penting. Kenapa? Karena balik lagi tadi yang udah aku sampaikan di awal, nggak cuma fokus ke diri kita sendiri, teman-teman. Nggak cuma fokus subjeknya adalah kita, tapi kita juga memikirkan nih ke company atau ke tempat yang mau kita apply, tempat yang mau kita lamar company-nya. Kira-kira kita bisa memberi value apa nih di company tersebut, gitu. Jadi, ketika teman-teman baru mau memasuki dunia kerja, teman-teman juga harus punya the ideal workspace, atau mungkin teman-teman udah kebayang nih mau industrinya apa, company-nya apa, teman-teman udah punya bayangan, dan teman-teman udah riset, udah cari tahu juga isinya itu kayak gimana sih itu company, dari mulai value-nya, dari mulai visi misinya, kemudian juga dari mulai eh rekan orang-orangnya seperti apa, karyawan-karyawannya seperti apa. Mungkin kita juga bisa lihat dari sosial medianya juga ya pastinya ya. Jadi ketika kita udah punya target, teman-teman, kita akan dengan lebih mudah tahu kira-kira gap kita itu di mana ya, gitu. Ibaratkan kita ngincer ngincer barang gitu ya, ngincer barang dengan harga sekian, kualitasnya sekian, tapi value yang kita punya ini masih belum bisa untuk afford barang ini. Nah, itu kan jadi kita bisa ngelihat gapnya ya. Bisa ngelihat gap, apa yang harus kita lakukan, kurangnya di mana, dan apa sih yang harus kita tambahin, intinya intinya gitu teman-teman. Jadi value oriented thinking ini sebenarnya game changer banget. Ini juga aku baru baru paham banget itu setelah setelah masuk ke dunia kerja justru gitu. Setelah masuk ke dunia kerja aku jadi paham, oh ternyata kita tuh nggak boleh ya hanya mikirin apa yang bisa kita dapetin aja, tapi apa sih yang mau kita kontribusikan di tempat itu. Karena itu yang akan dicari teman-teman. Kita punya apa dan apa yang bisa kita berikan. Oke. Nah, kita masuk di era fast changing work ya, teman-teman di 2026 ini. Sekarang udah akhir bulan Februari, bentar lagi bulan Maret, teman-teman, bulan ketiga gitu ya. Kita sekarang bertemu dengan banyak sekali hal ya, teman-teman. Dinamikanya itu kerasa banget dari mulai AI, kemudian digital era, banyak sekali lah. Sistem kerja sekarang juga udah nggak kayak dulu. Terus kita juga ngelihat banyak gig ekonomi. Itu adalah fast changing work di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya, teman-teman. Jadi kita ini kadang kelimpungan sendiri, teman-teman. Kelimpungan kira-kira apa sih yang harus kita pelajari dan apa sih role yang kira-kira masih bisa untuk survive di beberapa tahun ke depan. Kira-kira role yang aman itu apa? Karena pastinya semua orang takut ya, teman-teman. Di era ketidakpastian seperti ini, pasti kita punya ketakutan kalau misalkan suatu terjadi gitu ya. Nah, ini aku ada pertanyaan lagi. AI akan menggantikan fresh graduate, mitos atau fakta? Boleh diketik di kolom chat. Oke, mitos ya, Kak Habibi. Oke, kurang lebih jawabannya sama ya, teman-teman ya. Yes, betul ya, jawabannya adalah mitos, teman-teman. Bukan AI yang menggantikan fresh graduate, tapi kita sebagai fresh graduate itu harus bisa untuk menggunakan AI. Tuh. Justru yang tergantikan itu adalah fresh graduate yang tidak bisa menggunakan AI. Karena itu teman-teman, kita ini generasi yang
istilahnya baru lah, baru masuk ke dunia kerja. Jadi pasti company juga mengharapkan the new talents, orang-orang yang muda itu bisa untuk automate, bisa untuk lebih cepat mengerjakan sesuatu dengan AI, bisa mengoptimalisasi yang sebelumnya mungkin masih konvensional, ini diubah nih menjadi digitalisasi, kemudian dirapiin dengan adanya berbagai tool saat ini gitu ya. Jadi memang kita di-expect untuk bisa menggunakan AI, bisa canggih menggunakan AI gitu teman-teman. Jangan sampai kita mau digantiin. Semakin banyak sertifikat, semakin tinggi peluang diterima. Ini mitos atau fakta? Oke, Kak Fiji ini gercep banget ya Kak dari tadi. Mitos menurut Kak Fiji. Oke, nggak apa-apa Kak Habibi. Kak Habibi dari Malang nih. Nanti bisa ketemuan sama Kak Civa ya. Oke, Kak Liza mitos, Kak Riki mitos. Oke, jawabannya betul ya teman-teman, mitos. Jadi semakin banyak sertifikat tidak menjamin kita semakin tinggi peluangnya untuk diterima. Karena ini ibaratkan tadi IPK ya, ibaratkan IPK ini sebagai supporting atau poin plus atau poin tambahan. Dan terkadang ini hanya bentuk dari dokumentasi atau bentuk sebagai bukti lah, sebagai bukti bahwa teman-teman pernah mengerjakan sesuatu. Tapi ini balik lagi ke role teman-teman ya. Balik lagi ke role teman-teman. Kalau misalkan teman-teman butuh, maksudnya berada di role yang teknis dan juga butuh sertifikasi, itu memang sangat dilihat gitu ya. Misalkan, misalkan aku menjadi public speaker gitu ya, menjadi public speaker atau menjadi trainer. Nah, BNSP gitu ya, apalagi BNSP seperti sertifikasi BNSP untuk public speaking, untuk trainer itu memang menjadi penguat aku gitu ya. Nah, ini balik lagi juga ke role teman-teman. Apakah sertifikasi untuk role teman-teman itu sepenting itu atau tidak? Itu teman-teman bisa cari tahu juga. Oke, jadi pertanyaannya skill apa sih yang dicari sama HR gitu ya? Nah, ini balik lagi teman-teman, aku nggak akan berhenti membahas soal problem yang kita saat ini sama-sama face, sama-sama kita lihat. Masalah utama tenaga kerja di Indonesia saat ini, apalagi untuk early career, teman-teman. Masalah utamanya biasanya soal skill mismatch. Jadi ada ketidaksesuaian atau ada kurang align-nya skill dan juga industri demand. Jadi industri ini butuhnya apa, company ini butuhnya apa, tapi sedikit nih kandidat yang punya skill tersebut gitu. Karena balik lagi, industri ini bergerak sangat cepat, company juga butuh efisiensi, company ini butuh instan, butuh instan output ya. Jadi memang skill mismatch ini sering terjadi karena kita ini belum belum fast enough untuk bisa mengikuti skill yang saat ini dibutuhkan sama industri. Karena industrinya ini bergerak cepat banget gitu. Jadi kita ngos-ngosan sendiri teman-teman ibaratkan. Nah, dampaknya pada talent itu apa? Sulit mendapat pekerjaan yang tepat. Nah, ini dia yang aku lihat sendiri teman-teman saat menjadi rekruter itu banyak banget teman-teman yang apply. Untuk satu role itu, misalkan kita buka 10 menit aja ya. 10 menit itu udah ratusan yang masuk gitu. Udah ratusan kandidat yang masuk gitu. Tapi ketika kita interview, oh ternyata kurang match nih karena kita butuhnya yang skillnya ini. Tapi ternyata kandidatnya belum ada di posisi tersebut gitu. Jadi ada mismatch ya, ada skill mismatch antara kebutuhan dari industri, kebutuhan dari company, sama skill yang dimiliki sama early career talents. Akses pelatihan tidak merata. Nah, ini penyebab utamanya biasanya kualitas lembaganya rendah atau terbatas, atau mungkin banyak juga yang merasa bahwa pelatihan itu nggak
ngaruh itu gitu. Nggak sengaruh itu, nggak se-impact itu untuk company, karena biasanya kalau pelatihan ini kan nggak bisa langsung ada hasilnya ya teman-teman. Return of investment-nya ini agak cenderung lumayan lama nih kita lihatnya gitu. Dan dari sisi company pasti memikirkan bahwa oh kayaknya kalau misalkan kita ngeluarin budget sekian untuk pelatihan, meanwhile juga dari karyawannya nggak selama itu ada di company kita, jadi buat apa gitu. Ya mungkin ini mindset ya, mindset decision maker. Ini balik lagi ke mindset decision maker dari company-company. Dampaknya apa pada talent? Talent di luar kota bisa tertinggal gitu ya. Ini banyaklah dampaknya. Biaya dan infrastruktur, penyebab utamanya internet dan investasi skill mahal. Dampaknya hambat pembelajaran digital. Budaya learning belum mendalam, penyebab utamanya training ad hoc dan juga tidak terstruktur. Dampaknya apa? Pekerja kewalahan dan juga merasa kurang berkembang gitu ya. Kesiapan digital rendah. Nah, ini yang perlu kita highlight bersama teman-teman. Aku sebenarnya lebih concerning soal skill mismatch sama kesiapan digital rendah. Penyebab utamanya ini biasanya karena kebutuhan teknologi yang tinggi gitu ya. Karena balik lagi di industri sekarang memang sangat membutuhkan orang yang bisa segala hal dari mulai AI, dari mulai gimana caranya ngerapin sistem, kemudian butuh yang digital savvy. Dampaknya apa pada talent? Gap talent ini makin meningkat gitu. Nah, triple gap ini jadi ada nih teman-teman ya, dari mulai education, work, sampai ke industri. Jadi masing-masing punya education kurang bisa untuk memberikan kurikulum yang sesuai atau kurikulum yang lebih lebih mengikuti atau lebih relevan dengan perkembangan yang ada saat ini. Nah, ada juga nih gap di antara worknya dan juga gap di antara industrinya. Jadi masing-masing, kalau misalkan tiga-tiganya ini bisa untuk masing-masing saling berbenah gitu ya, saling berbenah dan juga cari tahu apa sih problem utamanya. Ini ke depannya kita juga pastinya bisa untuk solving the problem ini. Oke, jadi teman-teman, kita sebagai talent-talent muda ya teman-teman. Mungkin kita ngelihat sekarang deh teman-teman, 2006 angkatan kerja semakin banyak, lulusan lulusan dari mahasiswa gitu ya, mahasiswa-mahasiswa, orang-orang yang mencari kerja itu semakin banyak tiap tahun. Meanwhile, sampai saat eh ini data yang terakhir aku baca itu memang masih ada 10 juta talent yang menganggur. Nah, berarti kita juga harus berbenah ya teman-teman. Kita harus berbenah, kita harus bisa untuk menyesuaikan dari demand industri, kemudian demand company. Yang bisa kita lakukan itu adalah upskilling, smart upskilling. Ini nanti aku akan breakdown based on 5W1H teman-teman. Dari mulai siapa, kapan, kenapa, apa, di mana, dan juga bagaimana. Dimulai dari kenapa dulu ya. Kenapa smart upskilling itu penting di 2026? Karena balik lagi teman-teman, the world is changing faster than we expect. Sekarang ini dunia berputar lebih cepat dari yang kita kira. Dunia kerja apalagi ya. Dunia kerja itu sangat dinamis saat ini teman-teman. Nah, di kondisi seperti ini, semangat atau motivasi aja nggak cukup. Jadi talent itu butuh arah, butuh pendampingan, dan ruang untuk bertumbuh. Sementara industri ini bergerak maju terus, cara kita belajar itu juga perlu ikut beradaptasi, teman-teman. Apalagi aku paham banget, mungkin teman-teman yang masih mahasiswa atau fresh graduate gitu ya, pastinya bingung karena masing-masing itu biasanya udah semakin fokus ke dirinya sendiri gitu ya. Jadi pendampingan atau support dari orang-orang itu biasanya
Jadi aku juga rasain teman-teman ketika baru lulus kuliah, aku ngerasa aduh bingung banget harus apa sih yang harus aku lakukan lagi gitu ya. Karena ngerasanya kayak semuanya udah dilakuin, tapi kenapa nih? Apa sih yang salah gitu. Terus ngeliat teman kanan kiri juga mereka lagi struggling di permasalahannya masing-masing. Apalagi kalau masuk ke mahasiswa akhir gitu ya. Ke fase-fase mahasiswa akhir lagi skripsian, terus juga lagi bingung cari kerja. Setelah ini mau ngapain, bla bla bla. Itu biasanya banyak teman-teman, banyak sekali pertanyaan. Jadi kita harus aware dulu nih. Kenapa ya? Kenapanya ini teman-teman harus bisa reflect ke dalam diri kita sendiri. Nggak cuma dari kenapa semua ini terjadi di Indonesia. Ya. Jadi nggak hanya kita ngelihat kenapa di eksternal, tapi juga kenapa di dalam diri kita. Oke, kalau misalkan setelah kita proses interview atau setelah misalkan teman-teman baru baru apply lah di sebuah company gitu ya. Kemudian teman-teman menerima rejection, menerima kegagalan gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa untuk mengetahui kira-kira kenapa, kenapanya supaya kita bisa bisa tahu nih, bisa menjadi poin-poin pembelajaran apa yang harus diimprove. Nah, the pace of change is faster than most of career plans. Mungkin ketika kita baru masuk ke awal-awal dunia kerja, rekruter itu nanyain ke kita ya, 5 sampai 10 tahun lagi kira-kira kamu mau jadi apa? Gitu. Aku waktu itu inget banget. Aku waktu itu berkali-kali ditanyain soal ini gitu. Kira-kira 5 sampai 10 tahun lagi kamu ngelihat diri kamu itu jadi apa sih? Jadi siapa sih gitu. Dan aku sebagai fresh graduate waktu itu benar-benar bingung jawabnya gimana. Aku bingung apa sih yang mau eh, aku kira-kira mau jadi apa gitu ya intinya. Nah, setelah reflect lagi teman-teman, memang kita nggak bisa langsung tahu ya. Kita nggak bisa langsung tahu 5 sampai 10 tahun lagi kita melihat diri kita seperti apa, tapi kita punya kontrol dari usaha kita, teman-teman. Usaha dan juga doa pastinya ya. Usaha dan juga doa. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu nih perkembangan industri sekarang udah sejauh apa. Karena pace-nya itu memang sangat cepat. Perkembangan teknologi, AI, dan digitalisasi itu mengubah peran kerja dengan sangat cepat. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan tersebut, teman-teman. Itu adalah salah satu ikhtiar kita. Ikhtiar kita dengan teknologi, belajar digital, belajar AI, gitu ya. Karena kita nggak akan tahu itu semua akan bisa bisa dampaknya sebesar apa untuk diri kita beberapa tahun ke depan, gitu. Apa kita juga nggak tahu gitu. Nah, skill memiliki masa kadaluarsa yang semakin pendek, teman-teman. Jadi, most of the time memang si perkembangan industri ini menggeser skill-skill yang sebelumnya sudah ada, teman-teman. Jadi, skill yang sebelumnya mungkin kita punya, yes, pastinya komunikasi, kolaborasi, kemudian mungkin teman-teman punya hard skill yang lain, punya soft skill yang lain, tapi kadang skill ini punya masa kadaluarsanya, gitu ya. Karena kita ini ngelawan sama perkembangan teknologi, gitu. Jadi kita juga harus upskilling lagi. Nah, sibuk dan punya banyak skill itu nggak cukup. Yang dibutuhkan saat ini adalah relevansi. Ini penting banget, teman-teman. Jadi nggak asal sibuk, industri ini dapatkan. Dan gimana caranya untuk kita tetap menjadi relevan dengan menjadi orang yang dibutuhkan. Nah, itu dia, teman-teman. Menjadi orang yang dibutuhkan. Apa itu smart upskilling? Smart upskilling is not
about learning everything new ya, teman-teman ya. Jadi bukan cuma soal kita belajar semua hal gitu ya. Ini namanya nggak efektif kalau kita belajar semua hal. Jadi kita smart upskilling sama dengan clarity plus relevance plus application. Nah, biasanya PR-nya ini di aplikasinya, teman-teman. Kita seringkali setelah belajar gitu ya, setelah mengikuti training, setelah mengikuti webinar, oke, dari teorinya kita dapat dan kita ngerti, tapi how to implement, how to applicate, itu kadang kita bingung gimana caranya gitu ya. Atau mungkin langsung lupa gitu aja. Nah, ini PR kita bersama, teman-teman. Nah, siapa sih yang perlu upskill? Upskilling ini critical for early professional, high potential talent yang merasa sibuk tapi stuck, profesional yang sedang transisi peran atau industri, anyone expected to handle ability without formal authority gitu ya. Jadi smart upskilling sebenarnya basically memang dibutuhkan untuk semua orang, teman-teman. If your role is expanding faster than your clarity, this applies to you gitu. Ini mungkin juga relevan buat teman-teman mahasiswa dan juga fresh graduate yang merasa bahwa role apalagi buat role intern aja gitu ya. Role intern ini di-expect untuk bisa berbagai hal. Ibaratkan bisa menguasai air, api, bumi, udara, semuanya harus bisa gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi yang perlu untuk kita pelajari gitu ya. Intinya kita terus-terusan mau belajar, kita tetap punya curiosity untuk mencari tahu, itu karena itu adalah hal yang menjadi penyelamat kita, teman-teman. Kapan kita bisa mulai upskilling dan di mana upskilling bisa dipakai? Nah, jawabannya itu kapan adalah sekarang ya, teman-teman. Karena peran atau ekspektasi kerja itu kadang sekarang kerasanya mulai expand ya. Kerasanya mulai expand. Yang sebelumnya ini role yang sama gitu ya. Role yang sama biasanya diekspektasikan untuk bisa handle end to end. Mungkin yang sebelumnya hanya spesifik untuk satu hal. Tapi sekarang karena adanya digitalisasi, adanya automation, adanya AI, sekarang semua orang ini akan semakin di-expand lagi dari mulai workload-nya atau task-nya gitu ya. Karena tadi balik lagi, karena ada kemudahan-kemudahan AI yang sebelumnya bisa dikerjain 5 hari, mungkin sekarang bisa cuma dikerjain 2 jam. Nah, jadi kita di-expect untuk bisa semuanya dari hulu ke hilirnya. Aktivitas meningkat tapi dampak ya. Nah, ini juga perlu kita reflect lagi, teman-teman. Kalau misalkan aktivitas sekarang kita rasanya, oh kayaknya tiap hari ada deh rutinitas, atau tiap hari ada kegiatan deh, tapi kayaknya dampaknya nggak sesignifikan itu untuk diri kita sendiri, gitu ya. Itu tandanya kita perlu upskilling, teman-teman. Banyak tes, tapi nggak yakin mana yang benar-benar penting. Ini juga bahaya, teman-teman. Bahaya karena apa? Karena kalau misalkan kita hanya melihat bahwa tes ini hanya sekedar aktivitas atau hanya sekedar day-to-day activities biasa, tapi nggak ada impact-nya untuk diri kita sendiri in person gitu ya. Atau kita nggak yakin nih mana sih yang benar-benar penting, ini artinya kita perlu untuk upskill diri kita. Karena kita nggak mau ya ada di fase yang sama, kita nggak mau stuck. Where to apply, ini sebenarnya bisa di-apply di mana aja ya teman-teman. Belajar itu bisa dari mana aja dan bisa diaplikasikan dimanapun. Tapi ketika kita ngomongin soal dunia kerja, where to apply, di mana kita bisa mengaplikasikan upskilling kita ini bisa ke daily task kita sehari-hari, atau real project kita, atau cross-functional collaboration, atau problem solving at work gitu ya. Dan juga stretch assignment and initiative gitu. Jadi intinya bisa untuk kita aplikasikan dimanapun, teman-teman. If learning doesn't change how your work next week, it won't change your career next year, teman-teman. Jadi percuma ya teman-teman, ketika kita belajar doang tapi nggak benar-benar memaksimalkan atau nggak diaplikasikan, dan itu nggak mengubah apapun dalam pekerjaan kita minggu depan, let's say. It won't change your career next year juga. Gitu.
Jadi bisa dilihat nih dari impact-nya di minggu depan kira-kira apa. Jadi kita harus punya tracker juga. Harus punya tracker, oh aku misalkan kita mau belajar bahasa, oh aku minggu ini udah belajar sekitar 5 jam, kemudian aku udah ngerjain latihan soal dan lain-lain, terus di minggu depannya lagi, terus nambah, terus nambah, terus nambah, terus kita jadi ngelihat ya ada progres di sana, itu biasanya akan memunculkan sparks untuk kita, atau kita menjadi termotivasi gitu. Nah, pertanyaan yang paling paling mungkin paling susah ya. Bagaimana sih, gimana sih cara kita untuk upskill in a way that moves our career forward? Gimana caranya untuk kita bisa upskill untuk bisa berpengaruh nih ke karir kita. Nah, ini kita bisa memakai smart upskilling loop, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah framework ya, sebuah framework kita ketika kita belajar itu nggak cuma kita hanya mendengarkan aja. Karena kalau misalkan kita hanya mendengarkan, itu biasanya it won't last di kepala kita gitu ya. Tapi ketika kita benar-benar mengaplikasikan, apalagi kita benar-benar sampai identify nih, identifikasi problem yang kita face sehari-hari itu apa gitu. Nah, dari situ akan kebayang dan juga kita akan mapping skill gap-nya behind itu apa sih kira-kira ya. Intinya melihat gap antara existing condition dengan ideal condition. Nah, terus kita apply impact skill. Terus kita apply itu dan juga kita reflect and refine. Biasanya di part reflect and refine ini, itu banyak yang keputus, teman-teman. Jadi setelah kita belajar, setelah kita upgrade diri, itu kita nggak mengaplikasikan atau kita nggak reflect apa yang kurang gitu ya. Apa yang kurang sih setelah diaplikasikan gitu. Jadi nggak akan berbentuk sebuah loop gitu. Beda halnya kalau misalkan kita ada reflect dan juga refine, kita jadi tahu nih, oh ternyata yang kurangnya ini. Jadi balik lagi ke part yang pertama, ke identify the problem gitu teman-teman. Karena career growth comes from cycles of reflection and action. Nah, ini dia ya teman-teman visualisasinya. Dimulai dari yang pertama, dari real challenge, problem, problem kita sehari-hari gitu ya, problem yang kita rasakan. Terus kita mapping nih, skill gap-nya di mana gitu. Misalkan teman-teman yang masih mahasiswa, teman-teman bisa melihat nih, oh role yang mau aku apply ini adalah ini dengan job desk bla bla bla. Dari situ kita bisa lihat skill yang kita butuhkan itu apa. Kemudian kita mengalokasikan waktu khusus untuk kita belajar hal tersebut dan ini juga perlu kita fokuskan kepada high impact skill, teman-teman. Jadi bukan hanya skill yang sekedar lewat tapi benar-benar berpengaruh kepada role tersebut. Nah, kalau misalkan kita mau apply gitu ya ke sebuah role, itu kan biasanya ada keyword-keywordnya ya, teman-teman. Keyword dari sebuah role-nya ini apa? Misalkan dari HR deh, dari HR. Dari HR ini biasanya butuh orang yang bisa HRIS misalkan, atau butuh orang yang bisa mengaplikasikan mengaplikasikan atau perlu skill TNA atau Training Need Analysis. Nah, biasanya teman-teman bisa untuk lihat nih, oh keyword-keywordnya itu apa. Jadi teman-teman bisa untuk cari tahu dari mana sih bisa kita pelajari gitu ya. Dan ini kita bisa cari dari berbagai sumber, teman-teman. Nah, baru setelah itu kita aplikasikan, teman-teman. Kita aplikasikan, misalkan teman-teman udah mengikuti kursus, mengikuti bootcamp, ini biasanya ada project-nya ya. Biasanya ada project atau output-nya yang diberikan. Teman-teman bisa untuk solve study case-nya. Nah, ini bisa menjadi portofolio kita ketika kita mau untuk apply gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh ternyata gap-nya di sini. Terus next step-nya atau action-nya aku mau untuk upskilling dengan mengikuti apa? Misalkan mengikuti bootcamp, mengikuti webinar, mengikuti training. Dan dari situ aku mendapatkan output berupa project atau berupa portofolio yang bisa aku apply lagi ke role tersebut gitu. Nah, kemudian kita juga reflect ya teman-teman setelah itu, setelah di-apply, apakah ada feedback atau tidak, apakah dijawab atau tidak gitu ya. Kita reflect lagi, oh kalau misalkan belum, berarti ada yang salah juga nih. Apakah di CV-nya, apakah dari cara kita untuk
present atau apakah dari LinkedIn kita gitu ya. Nah, ini kita reflect lagi. Jadi kita benar-benar terus-terusan ada di loop ini, teman-teman. Kita terus-terusan menjadi lifelong learner. Jadi lifelong learner yang terus belajar. The problem is there is a very real gap between how fast industries are evolving and how prepared talents are. Ini adalah realita yang kita hadapi sekarang ya, teman-teman ya. Realita yang kita hadapi saat ini. Jadi fresh graduate mostly memang mengalami hal yang serupa ya, teman-teman. Industri sekarang lagi evolving, meanwhile talent sekarang itu harus di-prepare sedemikian rupa dengan kita punya banyak hard skill dan juga soft skill. Most people upgrade their skills in a straight line. Nah, ini biasanya kita itu hanya upgrade skill dengan satu line yang sama gitu ya. Jadi kita cuma mikirin, oh, ketika kita belajar sesuatu yang baru, kita move on, terus kita belajar hal yang baru lagi. Nah, learning itu doesn't work that way ya, teman-teman. Real career growth doesn't work that way. Jadi yang harus kita lakukan adalah tadi kita membentuk sebuah loop, membentuk sebuah loop. Jadi nggak ada yang terputus, teman-teman. Salah satu ininya nggak ada yang terputus. Oh, berarti setelah kita mengaplikasikan, kita tahu nih, kita reflect apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar belajar hal baru, habis itu move on, belajar yang baru lagi gitu ya. Habis itu move on lagi. Apalagi kalau misalkan kita belajarnya sesuatu yang nggak relevan sama role yang kita apply, atau role yang sebenarnya ini cuma sebagai supporting gitu ya, supporting untuk diri kita gitu. Oke, nah ini last part ya teman-teman. Practical tips untuk teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja. Oke, aku ada pertanyaan lagi teman-teman. Aku ada pertanyaan lagi. Portofolio cuma untuk anak desain dan juga IT. Ini mitos atau fakta nih teman-teman? Boleh nih kita lihat teman-teman apakah masih stay sampai akhir. Karena bentar lagi kita selesai ya teman-teman. Selesai. Oke, udah jam 5 nih. Teman-teman mau nyiapin buat buka puasa ya. Oke, udah banyak jawabannya ya. Mitos, 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 mitos. Oke. Yes, betul ya teman-teman, jawabannya adalah mitos. Jadi nggak cuma teman-teman desain atau IT doang yang perlu portofolio, tapi semua itu juga bisa untuk mencantumkan portofolio. Setelah ini aku akan bahas juga kira-kira apa sih portofolio ya. The best learning always starts from real problems at work, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita masuk ke practical tips ya. Kalau misalkan kita masuk ke practical tips, pastinya akan berkaitan sama CV, berkaitan sama portofolio, berkaitan sama optimize LinkedIn. Tapi ini banyak juga mungkin kita nggak sadar gitu ya. Kalau misalkan the best learning itu always starts dari real problem. Jadi kalau misalkan kita sekedar oke, CV kita bagus, terus portofolio kita bagus, tapi kita nggak pernah ketemu realita lapangan, itu yang akan dipertanyakan. Nah, jadi ini juga perlu strategi ya, teman-teman ya. Perlu strategi untuk kita memaksimalkan CV, memaksimalkan interview, memaksimalkan LinkedIn kita, dan juga memaksimalkan portofolio kita, teman-teman. Ini pastinya kalau di breakdown satu-satu itu akan panjang banget, teman-teman. Tapi teman-teman bisa juga untuk belajar gitu ya setelah ini di After Office atau di kreasi gitu ya, di kreasi space. Jadi CV strategi ini itu adalah gimana kita punya CV ini nggak cuma sekedar kita mencantumkan job desk aja, teman-teman. Tapi memang kita memperlihatkan action plus skill, plus impact, dan juga plus resultnya. Dan ini berupa kuantifikasi ya teman-teman. Jadi ada angkanya, ada angka yang terukur. Ada angka yang terukur, ada impactnya kelihatan. Dan teman-teman bisa highlight di bagian CV ini banyak yang hanya mencantumkan job desk aja. Padahal job desk itu kan memang bare minimum ya, bare minimum yang memang dibebankan kepada kita sebagai role tersebut gitu. Nah, kalau interview strategi ini bisa kita pakai STAR method, situation, task, action, result, plus reflection. Kenapa aku tambahin reflection ya? Karena reflection itu adalah
bagaimana kita memperlihatkan self-awareness kita, bagaimana kita memperlihatkan bahwa kita benar-benar yakin nih, kita benar-benar yakin sama diri kita sendiri, kita mau berkontribusi, dan kita benar-benar udah yakin dan udah merasa settle bahwa role ini itu adalah role yang akan kita terus geluti gitu. Karena sebagai kalau dari POV HR atau POV recruiter, kita pasti pengen dong, pengen kandidat-kandidat yang memang udah yakin bahwa dia ini pengen ada di role tersebut dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Dalam jangka waktu yang lama, dia benar-benar yakin dan dia merasa bahwa oh my best potential itu memang ada di role ini gitu ya. Dengan kita balik lagi memperlihatkan self awareness kita, kemudian kita juga ada reflection bahwa oh SWOT kita atau kelebihan kita ini benar-benar sesuai dan cocok dengan role tersebut. Nah, ditambah cerita konkret teman-teman. Cerita konkret ini kita bisa ceritakan kepada rekruter ketika ditanyakan soal real problems atau ketika di lapangan itu seperti apa. Ini biasanya menjadi validasi gitu ya, menjadi validasi apakah yang di CV ini benar-benar jujur atau enggak, atau benar-benar kita lakukan atau enggak. Nah, ini juga kita perlu untuk menceritakan angka dan juga hasilnya gitu ya. Jadi nggak hanya di CV aja, tapi juga di interview. Nah, kalau LinkedIn strategi, ini teman-teman juga pasti udah pada aware ya. Kalau sekarang ini kita harus build visibilitas. Visibility ini apa? Dengan cara kita share nih, teman-teman. Kita share apa sih value kita gitu ya. Siapa sih diri kita ini gitu. Tunjukin aja diri kita ini siapa. Karena ya di era sekarang ya teman-teman ya, pasti ya teman-teman juga udah dengar dimanapun lah soal personal branding, soal bagaimana kita show up di media sosial. Itu that's true ya teman-teman ya. Ini adalah dampak atau akibat dari job market yang tidak baik-baik saja. Jadi memang kita harus bisa untuk menunjukkan diri kita lewat LinkedIn, lewat media sosial, dengan cara mungkin sharing learning journey kita seperti apa, atau sharing project kita, gitu ya. Intinya kita harus menunjukkan visibilitas. Yang terakhir adalah portofolio strategi. Portofolio ini bisa dibuat dimanapun, teman-teman, tapi biasanya ini dibuat di Google Drive, di Notion, atau di website pribadi, dan juga di LinkedIn Featured Section. Jadi di LinkedIn ini kan ada ya di bagian section project gitu ya. Section project itu biasanya ada sendiri, jadi kita bisa masukin portofolio kita di sana. Oke, teman-teman, sebelum ditutup, mungkin aku mau cerita sedikit. Jadi, tadi karena kita ngomongin skill gap, kita ngomongin soal mismatch nih antara industri, antara talent, dan lain-lain, kita after office itu berusaha untuk menjadi jembatan, teman-teman. Menjadi jembatan dari problem tersebut. Jadi, pastinya ya, teman-teman, semua hal itu pasti ada alasannya. But behind After Office Academy as a platform, as a business, as a brand, there is a story. Pastinya kita punya cerita, teman-teman. Pastinya kita punya cerita kenapa After Office ini ada dan kenapa kita mau nih untuk membersamai teman-teman belajar. Oke, jadi cerita sedikit ya secara singkat, teman-teman. After Office ini adalah online education platform. Jadi kita meng-offer industry-oriented training. Nah, kenapa nih? Kenapa industry oriented itu di bold? Karena memang kita benar-benar pengen menyesuaikan kebutuhan industri dengan juga talent-talent yang ada saat ini gitu. Lewat apa? Lewat bootcamp, lewat live classes, lewat training gitu ya. Jadi kita membantu mahasiswa, fresh graduate, dan juga profesional untuk meningkatkan skill, knowledge, dan juga mindset untuk prepare workforce dan juga untuk accelerate career growth kita, teman-teman. Nah, kita mendesain semua pembelajaran ini itu hands-on, jadi pastinya akan ada praktikalnya dan juga ada output yang bisa dibawa, teman-teman. Ada projectnya gitu. Jadi setiap bootcamp itu pastinya teman-teman akan diberikan project supaya bisa menjadi portofolio teman-teman bahwa teman-teman sudah bisa untuk solving the real problem atau the real case. And industry connected pastinya ya gitu. Jadi kita juga berusaha untuk menghubungkan talent dengan industri. Nah, ini juga teman-teman bisa untuk baca ya. Our mission ini adalah providing a training space that offers real company and industry experience, providing graduates untuk hard skill dan juga soft skill. Jadi nggak cuma dari soft skill aja atau hard skill aja, tapi dua-duanya teman-teman. Dan yang terakhir, becoming a platform that provides talents equipped with hard and soft skill, aligned with company and industry needs.
Oke, saat ini After Office udah punya 850 alumni, teman-teman. 850 plus plus ya. Nah, ini adalah segmentasinya. 60% itu adalah profesional, lebih tepatnya early career, 2 sampai 3 tahun bekerja. Kemudian 20% fresh graduate, 20% career switchers, 30 plus speakers and mentors from leading companies gitu ya. Jadi kita juga udah ada mentor-mentor yang fokus di bidangnya masing-masing yang pastinya spesialis juga gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa untuk mengepoin Instagram kita ya. Instagram kita ini di Learn at After Office gitu ya. Ini adalah dokumentasi yang sudah kita buat bersama nih teman-teman. Ada company training, ini company training bersama IDX teman-teman. Company training bersama IDX, terus juga workshop. Workshop ini biasanya kita menargetkan ke mahasiswa gitu ya, ke mahasiswa untuk mengadakan event gitu ya, atau workshop. Biasanya kalau misalkan workshop ini lebih ke seputar CV, LinkedIn, kemudian portofolio, dan lain-lain gitu. Terus kita juga ada webinar kayak gini, dan juga mini bootcamp, dan yang terakhir intensive class. Intensive class ini berupa bootcamp. Bootcamp yang jangka waktunya itu cenderung lebih panjang daripada yang lainnya gitu ya. Kalau intensive class ini biasanya kita berbulan-bulan. Kalau workshop, webinar, mini bootcamp, atau company training gitu ya, itu biasanya sesekali. Sorry, kalau company training biasanya juga jangka waktunya agak lama gitu ya, based on company-nya juga. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Feel free banget kalau misalkan ada yang mau tanya atau ada yang belum jelas selama penjelasan aku tadi gitu ya. Karena kita ngejar waktu buka puasa juga nih, teman-teman. Boleh banget kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan. Aku kembali lagi ke Kak Syifa ya. Oke, give a virtual applause dulu buat Kak Lala, everyone. Bener-bener materinya daging semua, jujur. Aku juga tadi sambil take notes buat beberapa karena emang banyak banget nih insight baru. Nah, kalau boleh aku review sedikit juga, nih teman-teman, ya biar kita juga masih nempel. Beberapa hal yang tadi aku notes itu Kak Lala juga udah jelasin soal mindset itu sebenarnya kunci. Kita harus punya mentalitas yang emang learner gitu ya, karena biar HR juga ngelirik kalau kita nih nggak sekedar emang cari kerjaan doang, tapi kita juga cari growth-nya di situ. Terus juga kita juga dikasih bocoran soal skill apa aja sih yang dicari HR di 2026 nanti, biar kita juga bisa colong start, curi start juga dari awal lewat join webinar ini. Terus juga yang paling menarik tuh soal smart upskilling yang ternyata kita nggak boleh nih asal ikut course aja, tapi harus punya strategi biar nantinya waktu kita juga nggak kebuang secara sia-sia. Dan yang terakhir tuh practical tips dari Kalala juga yang tadi benar-benar bisa langsung kita praktekin juga buat benerin profile kita. Nah, dari sekian banyak poin yang tadi, pasti teman-teman juga udah punya segudang pertanyaan. Langsung aja aku buka sesi Q&A, silahkan ketik di kolom chat. Ataupun bisa langsung fitur raise hand, nanti kita bisa on mic juga, dan bisa langsung ngobrol sama Kalala. Nah, teman-teman boleh banget yang punya pertanyaan. Boleh banget nih teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau, mungkin mau konsul juga boleh. Atau mau tanya-tanya lagi gitu ya. Oh boleh nih, Kak Shinta Bella. Silakan Kak. Halo, selamat sore Kak Lala. Sore, sore. Iya, iya, selamat sore Kak Lala dan teman-teman semuanya. Mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama aku Sinta Bella, biasanya dipanggil Bella. Aku lulusan baru atau fresh graduate dari jurusan psikologi Kak, yang saat ini sedang menjalankan program internship. Seperti itu. Nah, sebenarnya dari awal materi sampai akhir itu benar-benar materinya sangat insightful banget Kak buat aku dan juga mungkin teman-teman yang sudah hadir di webinar hari ini. Nah, pertanyaanku lebih ke career decision sih Kak. Karena sekarang aku menjalankan program internship di HC atau Human Capital. Nah, program internshipnya ini udah berjalan kurang lebih selama 4 bulan, Kak. Nah, cuman akhir-akhir ini aku lagi ngerasa apa ya, lagi ngerasa dilema aja atau lagi galau aja terkait early karir aku. Nah, sebenarnya untuk saat ini aku kepikiran untuk switch karir, Kak. Nah, menurut Kak Lala, di fase aku yang sekarang di early karir, menurut Kak Lala
aku jalanin saat ini. Oke, thank you so much pertanyaannya Kak Sinta. Nah, kalau boleh tahu Kak, ini mau switch karirnya masih di HC atau masih di HR atau ke bidang lain? Sebenarnya kalau untuk saat ini lebih ke bidang lain, Kak, ke bidang entrepreneurship, lebih ke membangun bisnis aja. Sebenarnya banyak sih, Kak, pertimbangannya antara stabilitas income atau mau bangun bangun income yang lebih banyak gitu, atau mungkin ya, Kak ya. Jadi sebenarnya lagi dilema aja di early career seperti ini, apakah wajar buat fresh graduate itu punya pola pemikiran, apakah sebaiknya aku switch karir atau melanjutkan yang sudah aku jalanin saat ini. Seperti itu, Kak Lala. Oke, I see. Thank you Kak Sinta. Menarik banget pertanyaannya jujur. Menarik banget karena ini persis sekali apa yang aku pikirin waktu itu gitu. Karena aku jurusannya ini generalis ya. Kadang aku juga kepikiran, aduh, tertarik juga lagi ke business development atau ke arah entrepreneur gitu ya. Apakah aku harus mengorbankan salah satu, tapi udah terlanjur juga untuk build portofolio di HR gitu ya. Iya, iya, aku paham banget Kak. Oke, sorry ini agak ada yang bocor ya. Oke. Nah, pertanyaannya tadi wajar atau enggak? Jawabannya sangat wajar, Kak. Sangat wajar dan nggak apa-apa. Justru aku lebih support Kak Sinta untuk nekunin apa yang benar-benar Kak Sinta pengen daripada di role yang sekarang nggak enjoy, nggak happy, terus ngerasanya kayaknya bakalan gitu-gitu aja gitu ya, atau nggak bisa ngeluarin potensi terbaiknya. Go for it aja untuk switch karir. Kenapa? Karena kalau misalkan ya, pasti kita ada dua pilihan, ada dua opsi di mana yang pertama kita tetap ngelanjutin yang sekarang udah ada, pasti akan ada banyak pertimbangan di mana kita kayak, duh sayang deh, atau kayak, eh tapi kalau misalkan nggak dilanjutin, ya mungkin akan kehilangan banyak kesempatan yang lain gitu. Tapi opsi yang kedua, dengan switch karir, walaupun kita harus mulai dari nol lagi, atau kita harus belajar banyak hal baru, atau mungkin dari secara income juga nggak sebesar yang udah kita bangun gitu ya, aku akan lebih menyarankan opsi yang kedua. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngelanjutin opsi yang pertama, tapi kita nggak enjoy dan kita bertahun-tahun ada di pola yang sama, itu pasti akan membentuk pola Kak Sinta. Jadi pasti kita akan terus kepikiran dan juga ngerasa ada beban gitu ya, ada beban di dalam hati kita kayak, duh kayaknya sebenarnya kita nggak terlalu ngerasa ini adalah potensi yang aku keluarin banget gitu ya gitu. Daripada kita bertahun-tahun ada di posisi yang seperti itu, atau kita akan mungkin sometime itu akan menyesali menyesali keputusan kita. Lebih baik kita menekuni yang kedua. Karena apa? Di fase kita sekarang, teman-teman, di fase 20-an, fase early career, fresh graduate, itu bukan waktunya untuk menuai gitu ya. Bukan waktu kita mengambil, teman-teman, tapi untuk memupuk, untuk emang waktunya merintis, guys, gitu. Nggak perlu untuk kita mikirin, ya pasti ya kita butuh income, paham gitu ya. Tapi itu bukan fokus utama kita. Fokus utama kita adalah memupuk, teman-teman, gitu ya. Bukan menuai, atau mengambil, tapi memang ini waktu kita. Jadi wajar dan juga nggak apa-apa banget Kak Sinta, nggak apa-apa banget, it's okay kalau misalkan ngerasa pilihan kakak itu adalah pilihan yang tepat, itu based on pertimbangan yang matang juga pastinya ya. Dan aku juga yakin Kak Sinta juga pastinya nggak yang serta-merta tiba-tiba impulsif ya, tapi benar-benar udah diomongin juga mungkin ke teman, atau mungkin ke mentor, atau mungkin ke orang tua, yang dimana oke, aku decide untuk pilih opsi yang ini, oke, go for it aja gitu. Karena biasanya ketika kita ada di situasi itu, kita akan bisa mengeluarkan 100%-nya diri kita gitu. Karena kita udah paham nih, udah tahu, oh, aku ini ada di posisi yang sekarang apa nih gitu. Jadi biasanya udah langsung keluar potensi terbaik kita 100% di sana. So, aku saranin untuk Kak Sinta, go for it aja kalau memang merasa bahwa itu adalah yang paling sesuai atau paling cocok, daripada kita harus terus-terusan memaksakan diri gitu Kak Sinta. Semoga menjawab ya Kak, semangat. Sangat terjawab, Kak Lala. Terima kasih banyak jawabannya, Kak Lala. Terima kasih kembali.
Oke, thank you so much Kak Shinta untuk pertanyaannya juga. Nextnya ada pertanyaan nih dari Kak Dharma Irawanti. Halo Kak, saya Dharma Ira. Izin bertanya tentang skill gap. Bagaimana cara kita memastikan bahwa skill yang kita pilih untuk dipelajari benar-benar relevan dengan kebutuhan industri di masa depan, bukan sekedar mengikuti tren sesaat. Itu dia pertanyaannya Kak Lala. Oke, thank you Kak Dharma untuk pertanyaannya. Ini ada di materi juga Kak sebenarnya ya, tapi mungkin nggak aku jelasin secara spesifik atau secara jelas. Jadi caranya gimana? Caranya kita memastikan bahwa skill yang kita pilih itu benar-benar relevan. Ini kita harus hubungkan dengan role kitanya, gitu ya. Role yang Kak Dharma ini pengen geluti selama beberapa tahun ke depan ini apa? Kak Dharma benar-benar searching gitu ya, riset kira-kira apa sih yang perlu dipelajari dari mulai hard skill-nya, soft skill-nya, terus juga mungkin supporting needs-nya juga gitu ya. Jadi dari situ kita udah bisa ngelihat, oh idealnya seseorang yang ada di role tersebut itu punya skill apa aja, itu udah ada di gambaran kita, udah ada di bayangan kita gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi jangkar kita juga tapi benar-benar ini yang kita butuhkan as profesional sebagai role yang benar-benar kita pengen minati selama beberapa tahun ke depan. Dan dari situ jadinya ada semacam garis sendiri gitu ya, ada jalan sendiri. Oh, kita punya rambu-rambu mana sih yang perlu kita pelajari dan mana yang sebenarnya nggak matters-matters banget gitu ya. Ya oke lah kita mau belajar semuanya gitu ya, tapi pasti punya kedalaman yang berbeda-beda gitu ya. Kita nggak apa-apa mau belajar semuanya gitu ya, walaupun itu nggak relevan dengan role kita atau nggak relevan dengan karir kita. Misalkan kita mau belajar soal virtual assistant gitu ya, yang sekarang lagi rame, atau belajar soal AI itu pasti teman-teman. AI itu penting sekali untuk kita pelajari gitu ya. Cara penggunaannya dan bagaimana tadi balik tahu mana yang benar-benar dalam kita pelajari dan mana yang sekedar permukaan atau sekedar tahu aja, sekedar menambah wawasan gitu. Kak Dharma. Semoga menjawab ya Kak ya. Oke, nextnya ada pertanyaan dari Kak Fiji nih. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Em, yang pertama, seberapa penting hasil psikotes pelamar kerja bagi perusahaan? Terus yang kedua, apakah kondisi sistem pendidikan yang ada sekarang berpengaruh terhadap kebutuhan perusahaan? Dan juga yang ketiga, apakah perusahaan wajib untuk melakukan atau mengadakan training untuk karyawan baru? Itu dia. Oke, wow, thank you so much Kak Fiji pertanyaannya. Yang pertama, seberapa penting hasil psikotes pelamar kerja ya bagi perusahaan? Ini penting ketika misalkan role-nya memang sangat-sangat membutuhkan hasil psikotes gitu ya. Kayak misalkan MT atau role-role yang benar-benar strategis lah gitu ya. Biasanya kan kita memang ada psikotes itu ke proses rekrutmen yang memang biasanya lebih terstruktur dan lebih panjang gitu. Nah, ini sebenarnya dari hasil psikotes kita itu pastinya kan mempelajari kepribadian, terus juga bisa memperlihatkan kognitif kita seperti apa, IQ kita seperti apa, bagaimana kita solve problem kalau misalkan ada di situasi-situasi tertentu. Nah, biasanya ini akan menyangkut soal company culture gitu ya. Company culture, terus juga standarisasi dari company-nya itu sendiri gitu ya. Dan sebenarnya aku nggak terlalu deep dive untuk mempelajari hal ini karena aku backgroundnya bukan psikologi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya pendapat lain atau perspektif lain, itu juga boleh ya share di kolom diskusi gitu. Tapi setahuku memang psikotes ini digunakan untuk company untuk melihat hal-hal berikut gitu ya. Kayak misalkan teman-teman sebelum masuk ke PTN atau ini ya UTBK itu kan biasanya kan ada ini ya, ada TPA, ada tes TPA, atau teman-teman ada tes seleksi CPNS itu kan juga ada tes psikotesnya ya. Nah, lihat tingkat kepribadian kita, mental kita seperti apa, kognitif dan lain-lain gitu.
Yang kedua, apakah kondisi sistem pendidikan yang ada sekarang berpengaruh terhadap kebutuhan perusahaan? Wah, ini dalam banget ya, Kak. Pertanyaannya agak rumit nih. Kondisi sistem pendidikan yang ada sekarang pastinya sangat berpengaruh, Kak. Karena sistem pendidikan ini kan yang akan menghasilkan talent ya, akan produce talent. Seberapa bagus kualitasnya, ini pastinya akan pendidikan yang ada saat ini. Jadi pastinya berpengaruh. Jadi memang pendidikan itu kan menyediakan kurikulum atau silabus-silabus yang seharusnya memang disesuaikan nih dengan profil lulusannya. Dengan profil lulusannya, oh misalkan setiap jurusan pasti kan punya profil lulusan itu akan jadi apa masing-masing gitu ya. Itu disesuaikan kita pasti nggak bisa sih, mungkin perlu ada banyak penyesuaian dari situ Kak, gitu. Bergeraknya sangat cepat dan sangat dinamis gitu. Yang ketiga, apakah perusahaan wajib melakukan atau mengadakan training untuk karyawan baru? Oke. Nah, ini sebenarnya kalau wajib atau enggaknya bukan ranah aku rasa untuk aku memutuskan apakah perusahaan itu sangat berpengaruh untuk company-nya iya, dan juga untuk karyawannya juga iya, as a person yang dilihat sebagai benefit, maksimal potensial kita itu benar-benar dipikirkan nih sama company-nya gitu. Jadi pasti dari sisi sisi karyawan itu merasa bahwa kita sebagai karyawan memang benar-benar diperhatikan. Dan dari sisi company, kalau misalkan memang benar-benar trainingnya ini berpengaruh gitu ya, secara investasi gitu ya, itu juga akan compounding juga nih, akan compounding juga. Jadi benefitnya nggak cuma buat karyawan gitu, tapi juga buat perusahaannya. Semoga menjawab Kak Fiji ya. Nah, itu dia. Em, ya, pertanyaan dari Kak Fiji sendiri ini sebenarnya menutup untuk Q&A session kita pada kali ini. I'm so sorry buat teman-teman yang pertanyaannya masih belum terjawab di sesi ini, tapi kita make sure buat taruh pertanyaan ini, kita drop di grup dan kita lanjutin juga buat diskusinya. Nah, untuk sesi kali ini sangat disayangkan untuk kita sudahi dulu karena kita juga mengejar waktu waktu untuk durasi karena teman-teman juga ini bentar lagi mau ada buka puasa seperti itu ya. Teman-teman, gak kerasa banget diskusi kita seru banget sampai gak kerasa waktu berbuka juga udah makin deket. Once again, thank you so much Kak Lala buat ilmunya yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga jadi amal dan semoga jadi ilmu baru juga buat teman-teman yang join di bulan suci ini juga. Nah, sebelum kalian leave room buat persiapan buka puasa, ada hal yang paling penting juga. Yang pertama, link presensi yang nantinya kita share di kolom chat sekarang juga. Terus nanti juga tolong diklik dan juga tolong diisi, jangan ditunda sampai habis buka puasa, nanti takutnya lupa. Terus juga yang terakhir jangan lupa upload bukti screenshot bareng yang tadi pas dokumentasi supaya e-sertifikat kalian nih aman nih bisa bisa kita proses gitu ya. Ayo em, aku iya. Nah, teman-teman yang masih mau tanya-tanya juga boleh ke LinkedIn ataupun Instagram Kak Dinar, ataupun bisa nanti drop pertanyaannya di grup juga. Oke, untuk link juga nanti kita bakal make sure buat yes, itu dia link presensinya. Boleh di save linknya ataupun di screenshot juga boleh karena em, ak- aku kita kalau misal ditungguin buat isi satu-satu di sini takut kelamaan juga. Oke, Leslie, akhir kata, aku Ashifa, pamit undur diri. Selamat melanjutkan ibadah puasa, selamat menjalankan bulan Ramadan juga, dan selamat berbuka puasa sehabis ini. Um, Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Keep growing and stay positive. Bye-bye. Thank you so much, teman-teman. Thank you teman-teman. Selamat sore. Thank you teman-teman semua. Semoga bisa menambah insight ya. Semoga bisa menambah insight dan juga kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan tadi yang masih belum kejawab,
Maaf banget ya teman-teman ya, mungkin nggak bisa aku jawab sekarang, tapi teman-teman bisa untuk tanya lewat Instagram aku @dinarlala atau ke LinkedIn juga boleh @dinarlatifah gitu ya teman-teman ya. Thank you so much teman-teman, selamat berbuka puasa dan selamat weekend. Terima kasih.